Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-24. Seketika hening sejenak. Ketiga kakak laki-laki Aisyah sesekali melirik Ammar dengan geram, penuh kekecewaan dan kebencian. Sementara Abah yang sedari tadi menunduk, memberanikan diri melihat Lela yang duduk di samping istrinya. Abah menatap putrinya Nanar. Matanya berkaca-kaca. "Nak, bagaimana keadaanmu?" tanya Abah dengan suara bergetar. Lela yang menunduk langsung melihat ayahnya. Menatap wajah Abah yang memancarkan aura kesedihan yang rasa bersalah yang teramat dalam. Lela langsung menundukkan wajahnya, seakan tak sanggup lagi baginya melihat kesedihan di wajah sang ayah. "Lela baik-baik saja, Abah." Lela berusaha menahan tangisnya. Umi langsung memeluk putrinya, sementara Abah kembali menundukkan kepalanya. Tak ada yang tahu jika beberapa tetes air mata keluar dari matanya. Melihat kejadian itu hati Aisyah pilu. Dia tahu persis apa yang sedang dirasakan oleh sang ayah. Begitu juga oleh kakaknya. Kak Ahmad melihat Alfian. "Bagaimana perkembangan kasusnya?" "Sedang diproses. Ada pengacara yang mengurusnya," jawab Alfian. Ahmad langsung melihat Ammar dan kedua orang tuanya. "Kalian ingin kami mencabut laporan penganiayaan ini?" Mereka tak segera menjawab, terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. "Masa depan anak kami akan hancur jika dia masuk penjara," ucap Ibu Ammar memberanikan diri. "Jadi kami mohon pengampunan kepada kalian semua. Maafkan anak kami. Janganlah kalian menjebloskannya ke dalam penjara." Ibu Ammar menangis. "Kami akan melakukan apapun, asal kalian mencabut laporan pada polisi." Kali ini ayah Ammar yang bersuara. "Jadi kalian ingin dia tidak mendapatkan hukuman apapun setelah apa yang telah dia perbuat pada adik kami?" Ali melihat keduanya geram. "Maaf. Jika seperti itu, maka putra Anda tidak akan mengalami cerah. Dia akan membuat kesalahannya lagi karena tahu ada kalian kedua orang tuanya yang akan membela dan melindunginya seperti ini." Ridwan tersenyum sinis. Lagi-lagi Ammar dan kedua orang tuanya dibuat tak berkutik. Abah lalu melihat besannya. "Kami akan tetap melanjutkan kasus ini." Abah berbicara dengan yakin. Aisyah dan semua kakak-kakaknya terlihat senang. Mereka bersyukur Abah mengambil keputusan yang tepat. Lain halnya dengan Ammar dan kedua orang tuanya. "Percayalah, ini juga demi untuk kebaikan di masa depan." Abah kembali melihat besannya. Ayah Ammar terpaku sejenak. Dia lalu melihat istrinya yang kembali menangis mendengar keputusan sang besan. Abah kemudian melihat Ammar. "Entah apa yang sudah putri saya lakukan, hingga kamu memukulinya seperti itu. Tapi sebagai ayahnya, sudah pasti saya marah dan kecewa. Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan hal ini, mengingat dalamnya ilmu agama yang kamu miliki. Maafkan saya," ucap Ammar pelan sambil menunduk, tak berani menampakkan mukanya. "Kami mungkin akan memaafkan semua kesalahanmu, tapi proses hukum akan terus berlanjut. Begitu juga dengan proses perceraian," ucap Ahmad. Umi semakin berderai air mata ketika Lela perlahan membuka cadarnya. Walaupun sudah agak pudar, namun luka lebam masih terlihat di wajahnya. "Maafkan Umi dan Abah, Nak."
ucap Umi membelai wajah putrinya. Tidak Umi, ini bukan salah kalian. Lela memeluk ibunya. Ini kesalahan kami. Kami sudah salah memilihkan laki-laki untukmu. Ucap Umi lagi terisak. Sementara di ruang tamu, Alfian dengan ragu memperlihatkan hasil visum yang diminta Abah. Sebenarnya dia tidak ingin ayah mertuanya melihat hasil visum kakak iparnya. Tapi karena ayah bersikeras, dia terpaksa memperlihatkannya. Walaupun dia tahu jika dengan melihatnya, hati ayah mertuanya sudah pasti akan sangat sedih dan semakin merasa bersalah. Sama halnya dengan suaminya. Aisyah juga sebenarnya tidak ingin ayahnya melihat hasil visum itu. Abah, sebaiknya Abah tidak perlu melihatnya. Aisyah memegang tangan ayahnya ketika sang ayah akan membuka maaf. Tidak apa-apa, nak. Hati Abah pilu ketika dia melihat satu persatu foto hasil visum Lela yang dipegangnya. Matanya kembali tergenang ketika ia turut merasakan rasa sakit yang sudah dialami putrinya. Hingga akhirnya Abah tak sanggup lagi, dia menyimpan foto itu kembali. Kini giliran ketiga kakak Aisyah yang mengambil dan melihatnya. Dengan perasaan yang sama ketiganya merasa iba, membayangkan penderitaan yang telah adik mereka rasakan. Melihat kesedihan sang ayah, Aisyah yang sedari tadi duduk di samping Abah langsung memeluknya. Abah mengusap lembut kepala putrinya, sampai dia tak tahan lagi hingga akhirnya Abah menangis terisak di pelukan putrinya. Aisyah semakin memeluk erat ayahnya. Jangan menangis, Abah. Abah adalah sumber kekuatan di tengah kelemahan ini. Sumber harapan di tengah keputusasaan kami. Juga sumber kebahagiaan di tengah kesedihan ini. Bagaimana Abah tidak menangis, nak? Abah sudah menjerumuskan putri-putri kesayangan Abah ke dalam penderitaan. Abah terseduh-seduh. Bukan salah Abah. Ini semua karena Allah sayang kepada kami. Bukankah kata Abah jika seseorang itu diuji, itu adalah indikasi jika Allah sedang menaikkan derajatnya lebih tinggi. Allah memberikan ujian untuk menguatkan hati, menaikkan derajat lebih tinggi, memberikan rasa sabar dan ikhlas lebih banyak di hati. Ucap Aisyah sambil menatap wajah ayahnya. Abah langsung menghentikan tangisnya. Kamu benar, nak. Naluri Abah sebagai orang tua membuat ayah lupa jika kalian bukan hanya anak Abah, tapi juga makhluk Allah yang pasti diuji dan dicoba. Tidak ada manusia, siapapun di dunia ini yang tidak mengalaminya. Aisyah mengangguk, tersenyum sambil kemudian menyeka air mata ayahnya. Lela memeluk Abah. Dengan penuh kasih sayang, Abah mengusap lembut kepala putrinya. Mari kita pulang, nak. Ucap Abah dengan lembut. Lela menganggukkan kepalanya. Dia lalu melepaskan pelukannya menatap wajah ayahnya. Abah berusaha untuk tersenyum. Seperti Kak Siti, Allah mengembalikanmu pada Abah, kembali dalam naungan dan perlindungan Abah lagi. Rupanya Allah masih ingin memperpanjang masa kebersamaan Abah dengan para bidadari solihah Abah. Lela tersenyum. Beberapa saat kemudian, terima kasih, nak, sudah mengurus dan merawat kakakmu dengan baik. Ucap Abah sambil memeluk Aisyah dan Alfian bersamaan saat berpamitan untuk pulang. Semoga Allah membalas perbuatan baik kalian dan semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk rumah tangga kalian. Semoga kalian selalu hidup rukun, saling menyayangi dan mencintai. Abah mempersatukan kedua tangan Aisyah dan suaminya. Semua orang mengaminkan. Malam hari,
Alfian tersedak ketika sedang minum, melihat Aisyah keluar kamar dengan baju tidur minim dan seksinya. Baju yang 3 hari ini istrinya absen gunakan karena kehadiran sang kakak di rumah mereka. Dia terus terbatuk-batuk sambil menepuk dadanya berkali-kali. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Aisyah heran. Bukannya mereda, batuknya justru semakin menjadi mendengar kata sayang keluar dari mulut sang istri. Alfian terlihat kepayahan menghentikan batuknya dengan dibantu oleh Aisyah yang terus menepuk-nepuk pelan punggung suaminya. Akhirnya tak berapa lama batuknya sedikit mereda. "Kenapa?" tanya Aisyah sambil memberikannya segelas air agar bisa betul-betul meredakan batuk suaminya. "Kenapa masih tanya? Sudah pasti kaget karena melihatmu seperti ini." Alfian melirik istrinya sambil akan minum air pemberiannya. "Katanya malam ini aku harus bersiap-siap." Alfian kembali tersedak. Menumpahkan air di gelas hingga mengenai bajunya. Aisyah tersenyum geli melihat baju suaminya yang basah. "Bajumu basah?" ucap Aisyah menunjuk baju suaminya sambil tersenyum. Alfian yang berusaha meredakan batuk melihat bajunya yang basah. "Iya, kamu benar, basah." Alfian memegang bajunya. "Aku harus ganti baju." Alfian melihat istrinya, tanpa diduga dia langsung membuka baju di hadapan Aisyah. Aisyah tersentak kaget melihat suaminya tiba-tiba membuka baju di hadapannya. Kini Alfian berdiri di depan dengan bertelanjang dada. Alfian berjalan menghampirinya, hingga membuatnya refleks mundur sambil melihat dada suaminya yang bidang dan berotot. Aisyah tak lagi bisa mundur karena di belakangnya sudah ada kulkas. Namun suaminya tetap berjalan mendekatinya hingga akhirnya Alfian sudah berdiri tepat di hadapannya. "Oh iya, malam ini," ucap Alfian sambil menatap wajah istrinya lekat. Aisyah berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Dia memaksakan diri tersenyum, walaupun sebenarnya dia sedikit gugup, apalagi ketika suaminya semakin mendekatinya dengan dada polosnya. Hingga kini tubuh mereka saling menempel. Alfian sudah pasti tahu itu, karena nyatanya Aisyah tak mungkin seberani seperti selalu yang dia tunjukkan. Istrinya gugup. Namun rupanya Alfian semakin menikmati kegugupan sang istri. Dia kini mengangkat wajah Aisyah yang sedari tadi menunduk. Satu tangannya lagi dia lingkarkan di pinggang istrinya, merengkuhnya ke dalam pelukannya. Kedua wajah mereka kini saling menatap. Alfian semakin mendekatkan wajahnya hingga kini hidung mereka saling beradu. "Apa kamu sudah siap?" tanya Alfian lembut. Aisyah langsung mengangguk pelan, membuat Alfian langsung mengucup bibir istrinya. Aisyah yang seakan sudah pasrah hanya diam dan seolah siap menerima apapun aksi suaminya selanjutnya. Dan benar saja, Alfian langsung menggendongnya. Tanpa banyak bicara dia membawa istrinya memasuki kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu zuriyatan thayyibah. In qadarta an takhruja min sulbi. Allahumma janibnis syaitana wa janibnis syaitana ma razaqtani. Artinya, dengan nama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik bila kau takdirkan ia keluar dari tulang punggungku. Tuhanku, jauhkan aku dari setan, dan jauhkan setan dari benih janin yang kau anugerahkan padaku. Alfian memulai dengan mencumbu dan mencium istrinya dengan lembut. Aisyah yang telah menyerahkan seluruh hak suaminya atas dirinya, berusaha melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, dengan melayani suaminya sepenuh hati, membiarkan Alfian menguasai tubuhnya sesuka hati. Di malam itu, dua insan sedang terlena dalam kenikmatan dunia.
memadukan cinta dan tubuh mereka. Saling berbagi rasa, mengungkapkan cinta namun bukan sekedar untuk melepas syahwat semata. Tidak lain karena mengejar pahala dengan niat ibadah kepadanya. Di akhir pergumulan panas mereka, Alfian mengakhirinya dengan mencium kening istrinya. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu bidadari surgaku. Pagi hari, Aisyah yang sedang memasak kaget ketika tiba-tiba Alfian memeluknya dari belakang. Suaminya itu melingkarkan tangan di pinggangnya dengan erat, sambil menciumi leher dan rambut yang masih basah. Duduklah, makanan sebentar lagi siap. Kenapa pagi sekali sudah masak? Loh, bukannya hari ini kerja? Tidak. Alfian melepaskan pelukannya, memutar tubuh istrinya agar menghadap padanya. Aku mengambil cuti. Alfian tersenyum sambil merengkuh tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Cuti? Alfian mengangguk sambil memegang dagu istrinya. Kita akan berbulan madu ke tempat yang indah, ucapnya sambil kemudian mengecup bibir istrinya. Bulan madu? Kemana? Kamu mau kemana? Aisyah membalikkan tubuhnya, harus membalikkan masakannya. Aku tidak mau kemana-mana. Alfian kaget. Kenapa? Aisyah kembali membalikkan tubuhnya melihat suaminya. Tempat paling indah buatku adalah di dalam pelukanmu. Dan kamu tahu, hanya diam saja asal itu bersamamu terasa sangat nyaman bagiku. Aku sudah bahagia, walaupun hanya duduk di pojokan kursi sana. Kita tidak perlu kemanapun, kita akan berbulan madu di sini saja. Aisyah mengecup bibir suaminya. Alfian tersenyum bahagia. 3 hari kemudian, Alfian sudah kembali bekerja mulai hari ini. Aisyah terkejut karena tiba-tiba Anita datang ke rumahnya. Rupanya Anita yang selama ini memantau kasus penganiayaan kakaknya membawa berita yang cukup mencengangkan. Berita itu dia dapatkan dari temannya yang seorang polisi, yang juga kebetulan menangani kasus penganiayaan Lela. Amar menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan padanya. Anita melihat Aisyah dengan serius. Aisyah kaget. Amar dan kuasa hukumnya bersikeras jika dia bukan pelakunya. Mereka menuduh kakakmu telah memfitnahnya, mengatakan jika lukanya diakibatkan oleh orang lain. Lanjut Anita lagi dengan kesalnya. Orang lain? Siapa maksudnya? Aisyah penasaran. Apakah kamu pernah cerita jika ada seseorang yang telah membantunya kabur dan membelikannya tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia? Iya. Aisyah langsung teringat jika kakaknya memang pernah menceritakan orang itu. Amar menuduh jika orang itulah pelaku sebenarnya. Apa? Aisyah tak percaya. Keduanya terdiam sejenak. Kita harus bertanya pada kakakmu siapa orang itu. Anita kembali melihat Aisyah. Aisyah mengangguk. Setelah itu mereka segera menelpon Lela, menanyakan perihal orang yang telah membantunya waktu itu. Namun Lela justru tak mengetahui namanya, yang dia tahu jika orang itu adalah tetangganya. Aku tidak tahu siapa laki-laki itu, bahkan namanya dan wajahnya pun aku tidak tahu. Yang kuingat waktu itu, sewaktu aku habis dipukuli suamiku, dan suamiku pergi untuk ke kampus. Orang itu mengetuk pintu rumahku. Tanpa masuk ke dalam rumah, dia memberikan aku uang dan tiket pesawat, dan menyuruhku untuk segera pergi. Lela menceritakan semuanya. Mendengar itu Aisyah dan Anita terlihat putus asa. Suamimu pasti sudah tahu mengenai hal ini. Pengacara pasti sudah memberitahunya. Kenapa seperti kamu tertarik sekali sama kasus ini? Tanya Rika, teman polisi Anita, ketika keduanya makan siang bersama di kafetaria dekat dengan kantor polisi. Aku juga tidak tahu. Aku juga merasa heran, biasanya aku tidak mau ikut campur urusan orang. Terus, setauku mereka bukan siapa-siapamu. Bahkan kamu bilang jika korban adalah kakak kandung dari wanita yang merebut Alfian darimu. Anita mengangguk. Mungkin kata-katanya harus diganti.
bukan merebut, tapi lebih tepatnya memang Alfian bukan jodohku. Rika tersenyum senang. Aku senang kamu sudah legowo. Kenapa aku sangat tertarik? Aku hanya merasa iba melihat seorang wanita disiksa dan dianiaya seperti itu. Hatiku miris melihatnya. Aku ingin sekali pelakunya mendapatkan hadiah hukuman yang setimpal. Ucap Anita lagi. Tiba-tiba terdengar ponsel Rika berbunyi. Dia segera mengangkatnya dan terlibat percakapan dengan si penelpon. Benarkah? Rika terlihat senang sambil melihat Anita. Rika mematikan teleponnya. Orang itu datang. Orang mana? Orang yang sudah menolong korban. Dia datang langsung dari Mesir untuk memberikan kesaksian dan bantahannya. Rika bersiap untuk pergi. Aku boleh ikut? Anita ikut berdiri. Tentu saja. Di halaman kantor kepolisian, seorang laki-laki yang baru saja memberikan bukti penganiayaan berupa video pada pihak kepolisian dihadang oleh Amar yang baru saja datang. Amar berdiri dengan garangnya sambil menatap laki-laki di depannya dengan penuh kemarahan. Laki-laki ini Amar kenal betul. Dia adalah teman satu angkatan dengannya. Sama-sama sedang menempuh pendidikan di Universitas Kairo di sana. Bahkan dia juga tahu jika laki-laki ini juga tinggal di gedung yang bersebelahan dengannya. Wajar jika orang di depannya ini mengaku sering melihat penganiayaan yang dilakukannya. Kenapa kamu ikut campur urusan rumah tanggaku? Amar bertanya dengan marah. Mana mungkin aku diam saja ketika melihat seorang laki-laki menyiksa istrinya sendiri. Zaidan tersenyum. Dia istriku, aku berhak melakukan apapun padanya. Justru karena dia istrimu, bukan samsak tinju yang harus kau pukuli setiap hari. Amar geram, dia yang sudah tidak tahan memukul wajah Zaidan di depannya. Rika dan Anita yang baru datang langsung menghampiri keduanya. Beberapa orang polisi langsung menciduk Amar dan membawanya ke dalam. Sementara Zaidan yang jatuh ke bawah, berusaha berdiri sambil memegang bibirnya yang berdarah. Anita berusaha membantunya, namun Zaidan menepis tangannya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Anita sambil berusaha melihat luka di bibirnya. Zaidan malah terus memalingkan wajahnya dari Anita. Kamu tidak apa-apa? Tanya Anita lagi heran melihat lelaki di depannya itu terus membuang muka darinya. Saya baik-baik saja, jawab Zaidan sambil mengambil tasnya. Jadi, kamu orang yang sudah menolong Lela. Kamu tahu, aku senang sekali. Akhirnya kamu datang dan memberikan bukti penganiayaan itu pada polisi. Anita terdengar sangat bahagia. Zaidan tampak kaget, namun tak serta-merta membuatnya langsung melihat wajah Anita. Kamu mengenalnya? Tanyanya sambil menyeka luka di bibirnya. Siapa? Lela, tanya Anita. Iya, aku mengenalnya. Apa dia temanmu? Tanya Zaidan sambil berjalan. Anita mengikuti di belakangnya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa bisa dia bisa berteman dengan wanita sepertimu? Tanya Zaidan yang langsung membuat Anita menghentikan langkahnya. Bersambung.